Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Hubungan Internasional kelas A tahun 2019. Jadi pada judul penelitian saya mengambil judul yaitu mengenai dampak defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Jadi neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2019, tepatnya bulan April, banyak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang berujung kepada terhambatnya harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun. Jadi turunnya harga komoditas ekspor secara otomatis menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Pada tahun 2019 itu juga defisit neraca perdagangan non-migas pada April tercatat sebesar 1,01 miliar dolar AS setelah Maret 2019 mencatat surplus 1,05 miliar dolar AS. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan ekspor non-migas dari 12,98 miliar dolar AS pada Maret 2019 menjadi 11,86 miliar dolar AS pada April. Nah, jadi Badan Pusat Statistik juga mencatat neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 defisit sebesar 2,5 miliar dolar Amerika. Defisit tersebut disebabkan defisit sektor migas dan migas masing-masing sebesar 1,49 miliar dolar AS dan 1,01 miliar. Jadi bisa dikatakan penurunan ini cukup signifikan, apalagi Indonesia masih cukup bergantung terhadap sektor non-migas, terutama sebagai pangsa ekspor. Kemudian, menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Suharyanto, defisit neraca perdagangan ini terjadi pada komponen perhiasan, permata, lemak, dan minyak hewani nabati, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, impor non-migas tercatat sebesar 12,86 miliar dolar AS, meningkat 0,93 miliar dibandingkan dengan impor pada bulan sebelumnya. Nah, jadi setelah neraca perdagangan Indonesia defisit, terjadi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Kemudian apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan kerjasama dengan RCEP, ASEAN RCEP, atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi di mana RCEP ini Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang ada di ASEAN, kemudian bekerja sama pula dengan negara-negara yang bekerja sama dengan negara ASEAN seperti Australia, seperti Cina, seperti beberapa negara di Eropa, kemudian negara seperti di Australia, dan masih banyak lagi. Kemudian apa sih keuntungan yang didapat oleh Indonesia? Yang pertama, perluasan akses pasar di kawasan RCEP, baik di pasar barang, jasa, serta investasi. Selain akses pasar baru di sejumlah produk, aturan-aturan yang dapat fasilitatif akan dapat mendorong akses pasar Indonesia di kawasan RCEP. Jadi bisa dikatakan RCEP ini juga mengundang investor-investor dari beberapa negara. Kemudian pasar pangsa produk-produk yang di Indonesia tidak hanya diekspor di negara-negara ASEAN saja, namun bisa diekspor ke beberapa belahan negara lainnya, yang bisa dikatakan Indonesia dapat melakukan perluasan pangsa pasarnya. Kemudian adapun keuntungan yang kedua Indonesia bergabung dengan perjanjian RCEP adalah menciptakan lingkungan usaha yang ramah atau business friendly, adil, dan fasilitatif. Salah satunya adalah dengan adanya kepastian keseragaman aturan perdagangan yang mengkonsolidasikan 4 ASEAN plus 1 FTA yang terpisah. Kemudian yang ketiga, perjanjian RCEP akan memperluas dan memperdalam rantai pasok regional atau regional value chain, sehingga ada potensi mendorong tumbuhnya industri baru yang menjadi bagian dari rantai pasok ini. Kemudian yang keempat, meningkatkan kegiatan penanaman modal, baik dari negara peserta RCEP ke Indonesia maupun sebaliknya. Hal ini juga dapat mendorong pembangunan industri hilir, transfer teknologi, dan membuka lapangan pekerjaan. Kelima, perjanjian RCEP juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kawasan pengembangan UMKM, serta meningkatkan
transformasi ekonomi digital. Jadi bisa dikatakan bahwa RCEP ini memberikan dampak positif bagi negara Indonesia yang sedang terdampak mengenai dari adanya defisit neraca yang disebabkan tadi salah satunya adalah dari sektor migas. Kemudian dengan adanya RCEP ini Indonesia bisa mendorong sektor-sektor lain selain sektor migas untuk dapat lebih memberikan perannya dan memberikan pasar, yakni pangsa ekspor. Jadi bisa dikatakan ini menjadi salah satu peluang Indonesia untuk dapat menekan angka defisit neraca perdagangan pada tahun tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengenai self evaluation. Materi selama mata kuliah Asia Tenggara yang saya cukup pahami itu berkisar di angka 75 hingga 80%. Kemudian materi kuliah yang paling saya minati selama saya belajar mengenai mata kuliah Asia Tenggara ini adalah saya pribadi dapat berkenalan dan mendapatkan ilmu dari teman-teman yang berada atau yang sedang berkuliah di luar negeri. Nah, itu merupakan pengalaman baru bagi saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan fasilitas mengenai teman-teman dari luar negeri yang mau memberikan ilmunya kepada teman-teman HIA 2019 khususnya. Kemudian ada pun manfaatnya, bahwa manfaat yang bisa saya rasakan bahwa ilmu itu kita bisa dapat dari mana-mana saja, sehingga kita harus selalu rendah diri dan selalu mawas diri dan selalu merasa kurang agar terhindar dari sifat-sifat yang bisa dikatakan sombong begitu. Kemudian sebagai mahasiswa yang tinggal di Kalimantan Timur yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, tentu saya pribadi harus lebih banyak belajar untuk mempersiapkan diri supaya menjadi sumber daya manusia yang baik dan tidak tertinggal dengan sumber daya manusia lainnya yang berada di luar Pulau Kalimantan khususnya. Mungkin itu saja mengenai evaluasi baik dari materi maupun dari diri saya sendiri. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See ya.